Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang ke-14 ini, di akhir Ramadan ini, hari ini kita membahas tentang wakaf uang, kaitannya dengan bagaimana atau sebenarnya hukum wakaf uang baik dalam fikih ataupun dalam hukum di Indonesia. Ada banyak hal, saya yakin kemudian teman-teman semuanya sudah baca regulasi kita tentang wakaf uang baik di Undang-Undang 41 tahun 2004 atau kemudian kaitannya dengan Undang-Undang PP nomor 42 tahun 2006. Yang pertama kita bicarakan sebenarnya tentang kaitannya dengan pengertian wakaf uang itu sendiri, yakni perbuatan hukum wakif dalam rangka memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Di sini ada beberapa hal mungkin yang baru bagi sebagian masyarakat kita tentang yang pertama tentang wakaf uang sendiri, kaitannya dengan uang. Oke, yang kedua kaitannya dengan selamanya atau jangka waktu tertentu. Dua hal ini yang bagi masyarakat kita, sebagian besar masyarakat kita berpikir kalau kemudian wakaf itu ya bendanya ya benda yang kemudian tidak habis, bisa dimanfaatkan selamanya. Kalau dengan wakaf uang, pikirannya kalau diberikan 1 juta ke lembaga tertentu, maka digunakan untuk keperluan tertentu itu, maka akan habis. Ini bagi masyarakat kita bukan wakaf, bukan begitu. Wakaf adalah ya tanah, bangunan dan seterusnya digunakan, dimanfaatkan selama bangunan gedung itu dimanfaatkan, maka pahala itu akan mengalir di masyarakat kita. Yang kedua kaitannya dengan ada selamanya atau jangka waktu tertentu. Dalam masyarakat kita pemahamannya, karena kita kemarin sepertinya sudah kita bahas tentang asas keabadian wakaf itu sendiri. Apakah kemudian wakaf itu untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu? Kalau Imam Syafi'i memang mensyaratkan wakaf itu untuk selamanya. Berbeda misalnya dengan Imam Hanafi yang kemudian memperbolehkan wakaf itu hanya untuk di al-muwaqqat, waktu-waktu tertentu yang diperbolehkan. Ada beberapa pendapat sebenarnya tentang pemanfaat atau kemudian kaitannya dengan hukum, misalnya kita tentang wakaf uang. Ada 3 pendapat tentang hal itu. Yang pertama, kalau di sini ada kemudian pendapatnya Az-Zuhri, ada pendapatnya Az-Zuhaili yang lebih menganut ke madhabnya Hanafi, yang ketiga Al-Bakri yang kemudian lebih ke Syafi'i yang cenderung condong tidak memperbolehkan wakaf uang. Misalnya kita bicara tentang Az-Zuhri, di situ boleh wakaf dinar dan dirham dengan cara menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha dan menyalurkan keuntungannya dari modal usaha itu sebagai wakaf yang kemudian diperuntukkan untuk orang-orang yang kemudian bisa menerima manfaat atas wakaf itu. Mazhab Hanafi misalnya di Az-Zuhaili di situ berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan adalah berdasarkan uruf, berdasarkan adat kebiasaan. Karena menurut Hanafi, uruf itu mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nas. Maka dalil yang kemudian sering kalian terkenal oleh imam madhabnya Hanafi, ada kemudian marwahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanan. Ada kemudian hadis juga yang lain, fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'au say'an fahuwa indallahi say'un. Ada pendapat ada hadis Nabi yang lain yang kemudian disebutkan ketika
sesuatu itu dipandang oleh orang muslim secara jamak mayoritas itu baik, maka menurut Allah itu akan baik. Cara mewakafkan uang sendiri menurut mazhab Hanafi ini adalah dengan cara menjadikan modal usaha dengan cara mudharabah atau kemudian mubada'ah yang keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf. Sama ini kalau Az-Zuhri kan dari mazhabnya Imam Malik, kaitannya dengan di dalam kitab Al-Mudawwanah itu penggunaan wakaf uang melalui cara pembentukan dana pinjaman. Kaidahnya ialah uang bisa diwakafkan dan digunakan sebagai pinjaman kepada pihak tertentu di mana peminjam terikat untuk membayar pinjaman tersebut. Ini di antara pendapat-pendapat imam yang lain, sedangkan pendapat yang tidak memperbolehkan kaitannya dengan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa benda wakaf itu harus kekal. Kalau uang dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada wujudnya. Berdasarkan hadis yang terkenal juga yang kemarin sudah pernah kita bahas terkait dengan bahwasanya ketika Umar mendapatkan lahan tanah di Khaybar, maka perintahnya Nabi adalah tahanlah pokoknya dan kemudian sedekahkan hasilnya pada sabilillah. Berdasarkan hadis tersebut, mazhab Syafi'i di sini berpendapat bahwa wakaf dinar dan dirham tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan zatnya. Namun beberapa pendapat yang lain dari mazhab Syafi'i, ulama yaitu Abu Thawr misalnya membolehkan wakaf dinar dan dirham, dan dia meriwayatkan dari Syafi'i tentang bolehnya mewakafkan uang. Meskipun kemudian Mawardi menolak pendapat ini dengan menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak dapat diwakafkan karena dinar dan dirham tidak dapat disewakan dan pemanfaatannya pun tidak lama. Begitupun juga Imam Hambali dari Ibnu Qudamah melarang atau tidak memperbolehkan kaitannya dengan wakaf uang tersebut. Maka dari perbedaan pendapat itu kemudian memang dimunculkan beberapa alternatif. Dimunculkan yang pertama kaitannya dengan Syafi'i yang mengharamkan, yang kedua misalnya Imam Hanafi dan Imam Malik yang memperbolehkan. Karena alasan yang digunakan Imam Syafi'i itu adalah menahan pokoknya, maka saat ini kemudian bagaimana caranya agar dua pendapat itu bisa terkoneksi, bisa terwujud. Yang pertama harta pokoknya ditahan. Yang sama dengan tanah Khaybar tadi misalnya alasannya Imam Al-Bakri misalnya atau madhabnya Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya pokoknya ditahan. Maka di situ disebutkan saat ini misalnya model wakaf uangnya tidak kemudian sekedar pemberian uang kepada nadhir atau kepada mauquf alaih sedemikian itu yang sama dengan sedekah atau kemudian konsep zakat, tapi lebih ke bagaimana uang yang terhimpun yang kaitannya dengan wakaf uang dan uang yang terhimpun itu dilakukan investasi baik pada sektor real maupun pada sektor finansial, di mana hasil dari investasi tersebut disalurkan kepada mauquf alaih. Uang wakaf dapat digunakan untuk membeli harta benda wakaf tidak bergerak misalnya seperti tanah dan bangunan atau harta benda tidak bergerak lainnya, diantaranya kendaraan atau untuk mendanai pembangunan sarana ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan yang langsung dapat dimanfaatkan oleh mauquf alaih, penerima wakafnya. Kenapa kemudian landasan ini yang digunakan? Kita bisa menguraikan bahwasanya hukum-hukum wakaf itu lebih banyak didasarkan pada dalil-dalil ijtihadi. Dalil-dalil wakaf itu dalilnya ijtihadi. Yakni kenapa kemudian? Karena penjelasan baik dalam Al-Quran atau Al-Hadis tidak dijelaskan secara spesifik. Hadis yang ada
hanya bicara tentang konsep global, yaitu menahan pokok harta yang diwakafkan, wakaf tidak dijual, diberikan, diwariskan, serta mensedekahkan hasilnya. Karena wakaf uang tidak ditemukan dalil yang secara tegas membolehkan atau melarangnya, sementara kemanfaatan wakaf uang itu manfaatnya besar untuk kemaslahatan mauquf alai, penerima dana wakaf, maka atas dasar maslahah mursalah, balik lagi ke usul fikih, maslahah yang kemudian mungkin saja mursal, terlepas dari bahasan-bahasan dalam syariah atau dalam fikih atau kemudian dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, wakaf uang hukumnya diperbolehkan. Sampai saat ini pun memang terjadi perbedaan ulama tentang itu. Bahkan di fatwanya MUI juga menjelaskan bahwasanya ada penjelasan, yakni menahan ada habs la yumkin al-intifa bihi ma'a baqa'u ainuhu biqad ittasarrufi rukbatuhu ala mubahun maujudun, yakni diantaranya fatwa MUI menjelaskan karena berbeda pendapat ini, menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada sesuatu ala musarrafin mubahun maujudun. Atas pertimbangan beberapa hal itulah yang kemudian fatwa MUI malah tentang wakaf uang itu jauh sebelum adanya ini Undang-Undang 41 2004, karena difatwakan sejak tahun 2002. Fatwa MUI memperbolehkan atau mubah kaitannya dengan wakaf uang, yang kemudian ditegaskan lagi di 41 2004 tentang wakaf benda bergerak dan wakaf tidak bergerak, diuraikan lagi secara lebih rinci terkait beberapa teknisnya dalam 42 2006, termasuk juga bahwa ada peraturan Menteri Agama tentang bagaimana caranya wakaf uang di lembaga keuangan syariah menerima wakaf uang atau LKSPWU. Oke, konsepnya diantaranya penjelasannya cara untuk alur untuk wakaf uang agar kemudian terjaga pokoknya diantaranya kan sini. Alur wakif, orang yang mau berwakaf diharapkan berwakafnya di PWU, di LKSPWU, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, yang kemudian bisa disalurkan dengan cara mengisi akta ikrar wakafnya. Setelah akta ikrar wakaf, peruntukannya untuk apa dan seterusnya, dilakukan transfer dana yang kemudian dibaca syihat wakafnya yang kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi, dan kemudian dengan PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, bisa dari pimpinan bank yang kemudian memang ditunjuk sebagai PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, menjadi saksi pelaksanaan syihat akad dan juga membuat akta ikrar wakaf. Setelah kemudian dana itu diberikan atau ditransfer ke LKS, maka LKS PWU mencetak sertifikat wakaf uang, dan sertifikatnya itu diberikannya ke wakif. Maksudnya wakif ini berhak atas sertifikat wakaf uang. Aturannya di regulasinya wakaf uang minimal 1 juta rupiah untuk bisa diterbitkan sertifikat uang. Kalau belum 1 juta tidak ada pencetakan sertifikat uang. Tapi cuma akan dijelaskan dalam keterangan-keterangan yang lain yang tidak berbentuk sertifikat. Di antara ketentuannya itu kan, wakaf uang harus dapat diwakafkan, adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka misalnya pakai dolar, rial, dan seterusnya, tetap harus dikonversikan ke rupiah. Apa kemudian pentingnya dibandingkan dengan misalnya wakaf tanah misalnya dan benda lainnya? Sebagian besar berpendapat kalau dengan wakaf uang itu
peruntukan pemanfaatannya itu jauh lebih fleksibel daripada kemudian mewakafkan tanah. Misalnya saja, ada seseorang yang memiliki tanah, tapi tanahnya itu berada di lokasi yang jauh dari pemukiman, akses jalurnya pun tidak memungkinkan dan seterusnya, karena dia hanya punya satu lahan di situ, diwakafkan. Saya di dalam wakafnya misalnya ngomongnya, saya maunya tanah itu digunakan untuk masjid. Tidak ada penduduk di sana, akses jalannya susah, mau dibikin masjid di tengah-tengah perkebunan, misalnya tengah-tengah sawah. Ini kan kemudian kita menyebutnya ya, ini ya tidak fleksibel. Jadi maunya dibikin tempat ibadah, tapi orang tidak banyak yang bisa mengakses ke sana. Terus kemanfaatannya apa? Ada masjidnya, tidak bisa dimanfaatkan masjidnya dengan baik buat mauquf alaih. Nah, ini yang kemudian di sebagian besar berpendapat bahwasanya ada asas fleksibilitas. Misalnya kemudian mau dimanfaatkan untuk pembangunan, untuk kemudian wakaf uang misalnya digunakan kesejahteraan sosial dan seterusnya. Sebelumnya nanti kita bahas kenapa kemudian wakaf uang itu bisa lebih fleksibel misalnya. Yang kedua misalnya kita berbicara tentang dengan orang bisa atau kemudian dengan kesempatan adanya wakaf uang itu, orang berwakaf itu tidak perlu nunggu kaya. Maksudnya tidak perlu nunggu punya lahan, tanah, karena sekarang tanah juga mahal. Orang punya tanah di satu tempat misalnya harus nilainya sangat tinggi. Maka kalau dia tidak punya lahan itu dan dengan harga puluhan bahkan ratusan juta rupiah, orang tidak akan pernah punya kesempatan untuk berwakaf. Tapi dengan wakaf uang, misalnya tadi saya sampaikan 1 juta orang sudah bisa, saya sudah berwakaf, ini wakaf uangnya, ini sertifikatnya. Ini yang kemudian kaitannya dengan fleksibilitas wakaf uang. Yang orang berpandangan bahwa misalnya ada orang yang berpendapat jika ada wakaf uang, apa bedanya kemudian dengan zakat dalam berbentuk uang, infak dan juga sedekah? Maka kita bisa lihat kalau zakat diberikan kepada amil kemudian mentasyarufkan kepada para mustahik zakat, oleh mustahik zakat mau dibelanjakan, mau digunakan untuk kepentingan mereka, sudah terserah misalnya sampai Anda zakat 20 juta sudah berikan kepada amil mentasarufkan, orang kemudian dapat 100 gitu misalnya. Ya, kemudian para fakir miskin atau para mustahik zakat itu membelanjakan untuk kepentingannya untuk beli makan, beli sandang pangan dan seterusnya, terserah mereka. Beda kemudian dengan wakaf uang, karena uang pokoknya harus diinvestasikan terus-menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada, dan kemudian orang kemudian terus banyak berwakaf. Maka seiring bertambahnya jumlah wakif yang beramal, baru kemudian investasi dari pokok itulah yang akan menjadi kebutuhan rakyat miskin. Misalnya kemudian di LKSPWU atau di lembaga keuangan syariah ada orang kemudian berwakaf 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ketika sudah ini sudah ada 200 juta misalnya. Nah, dari 200 juta itu kan ditahan pokoknya di LKSPWU, diinvestasikan untuk kepentingannya LKSPWU. LKS kemudian memberikan dananya, dana keuntungannya dari investasi 200 juta wakafnya orang muslim misalnya, untuk keperluan pentasarufan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka harapannya kemudian agar instrumen wakaf ini menjadi pelengkap instrumen zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari apa? Sebagai bagian dari filantropi, sebagai bagian dari filantropi Islam, atau kemudian kaitannya dengan penggalangan dana masyarakat. Terakhir, yang perlu kita pahami
tentang filosofi dasar wakaf dalam bentuk uang itu begini. Ada 3 hal di sini. Alokasi wakaf uang harus dilihat dalam bingkai proyek secara terintegrasi, bukan dari biaya yang terpisah-pisah. Maksudnya di sini adalah, contohnya adalah anggapan dana wakaf akan habis bila dipakai untuk membayar upah bangunan, sementara wakaf harus abadi. Maka dengan bingkai proyek terintegrasi itu, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pendidikan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. Maksudnya begini, kalau pemahaman kita, oke, ada orang wakaf nih, wakaf tanah saja. Tidak ada kemudian, tapi mintanya si wakif tanah itu dibangun untuk digunakan untuk kemaslahatan, digunakan untuk masjid. Terus orang sudah punya tanah, bangun masjidnya dari mana? Hanya mengandalkan infak, sedekah misalnya, sedekah jariah yang lain dan seterusnya, atau kemudian dengan cara mengumpulkan dana dari di pinggir-pinggir jalan, itu kan prosesnya lama. Maka kemudian bagi mereka yang mungkin tidak punya tanah, menggunakan konsep wakaf uang itu, maka wakaf uang perlunya dipahami bahwasanya kalau saya wakaf 1 juta terus kemudian digunakan untuk bayar tukang itu habis berarti pokoknya. Misalnya kemudian kalau itu dipahami begini, ya orang nggak ada yang mau berwakaf uang. Tapi kaitannya dengan terintegrasinya, artinya unsur kemanfaatan yang kemudian dilahirkan oleh wakaf uang atau wakaf dalam bentuk apapun itu harus dipahami secara terintegrasi. Jangan kemudian terputus-putus. Kalau untuk upah misalnya bukan dari wakaf, kalau untuk kayu, untuk semen dan seterusnya boleh ambil dari dana wakaf. Ya, ini kan kemudian proyek yang tidak terintegrasi. Ada sebagian berpendapat yang demikian, maka pemahaman mindset orang masyarakat muslim harus dipahami bahwasanya meskipun orang bisa wakaf tanah, bisa untuk dibangun masjid, tapi pembangunan masjid itu juga butuh uang. Nah, itu yang kemudian perlu dipahami. Yang kedua, kaitannya dengan asas kesejahteraan nazir. Di dalam regulasinya memang nazir diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari dana wakaf sebesar 5% kalau tidak salah, silahkan dicek kalau nanti dikoreksi. Artinya bukan dari dana wakafnya, tapi dari dana keuntungan. Misalnya kaitannya dengan ada tadi investasi 200 juta misalnya di LKSPWU, dalam setiap bulan LKSPWU itu bisa menghasilkan 10 juta keuntungan. Nah, ini 10 juta ini kan yang akan dialokasikan untuk kemaslahatan umat. Dari 10 juta boleh kemudian nazir mengambil 5% keuntungan dari alokasi wakaf itu. Nazirnya nazir misalnya, ya nazir yang mengelola itu yang kemudian bisa mendapatkan keuntungan dari wakaf itu. 200 jutanya masih tetap 10 juta setiap bulan bisa dialokasikan untuk muslim. Yang ketiga, kaitannya dengan asas transparansi. LKSPWU, lembaga keuangan syariat atau penerima wakaf uang itu harus tetap asas transparansi, apalagi sekarang semuanya sistem perbankan itu sudah by computerized, mudah sekali untuk dilacak. Maka mereka juga ada kewajiban untuk melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia bagaimana hasil dari keuntungan, distribusi kekayaan atau hasil keuntungan dan seterusnya kaitannya dengan wakaf uang yang sudah dikelola oleh bank penerima atau lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang itu. Ada 3 hal ini kaitannya dengan kenapa kemudian wakaf uang diperbolehkan, diantaranya kaitannya dengan itu. Agar kemudian nazir pun juga, karena selama ini misalnya nazir ya asal-asalan habis menerima wakaf ya sudah dibiarkan karena tidak ada keuntungan sama sekali untuk nazir. Maka dengan konsep wakaf uang yang kemudian dipegang atau kemudian diberikan kepada LKSPWU, ada kemudian nazir bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan hasil dari keuntungan penerimaan dana wakaf itu.
Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nanti mungkin akan banyak pertanyaan yang bisa disampaikan. Dari saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.